Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa azamana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa akhraja Ahmad wa Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, mentahrirkan hadis Imam Ahmad, Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaguslah, perbaharulah iman kamu. Kita diperintah untuk memperbaharui iman kita. Ketika Rasul bersabda, ila, ada sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbarui iman kami ya Rasulullah? Caranya bagaimana ya Rasulullah memperbarui iman kami? Qala, Nabi katakan, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah olehmu membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Bila mana kita diajak zikir, tahlilan, baik sholat 5 waktu ataupun ketika kita melayat takziah di rumah juga, di orang mengganggunya, kita baca rame-rame kalimat la ilaha illallah, itu kita menambah keyakinan kita dan iman kita. Wasyaiqani an ikmana, itu dalam soal bukan Usman ya, an ikmana Ibn Malik, bukan Usman. Karena Utsman bin Malik bin Affan. Tolong di salam. Jadi bukan Utsman ya. An Bana bin Malik, bukan Utsman bin Malik ya kayaknya. Ini saya tercetak itu. Jadi ain ta ba nun bin Malik, an Bana Ibn Malik, itu insyaallah benar. Wa syaikhani, atau kata wa akhraja syaikhani an Ibn Malik, dari Bukhari Muslim dari Ibn bin Malik, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dzalika wajhallahi. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Inna Allah, sungguhnya Allah pada haraman, telah mengharamkan alam nari, ke dalam neraka, man qala, orang yang baca kalimat la ilaha illallah, ia berjadi di semata-mata yang menuntut di dalika bacaan itu wajh Allah, karena Allah. Orang yang baca kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah, tidak ada gerutu-gerutu di hati, tidak ada paksa di hati, itu jaminannya haram neraka. Alhamdulillah. Makanya ketika kita diajak mengucapkan baca kalimat thayyibah ini, ya oke ya, ikhlas gitu. Kemudian wa mu'asyakir an Ali radhiyallahu anhu, jadi kata-kata wa akhraja Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadatsani Jibril,
Qala yaqulu Allah Ta'ala la ilaha illallahu hisni faman dakhalahu amina min adari. Hadatsani Jibril memberitahukan kepada saya Jibril, kata Rasul. Qala kata Jibril, yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini namanya diskusi. Apa katanya? La ilaha illallah isni. Kalimat Qataiba la ilaha illallah isni, bentengan aku, bentengan tameng. Paman dakhalau, barang siapa yang masuk bentenganku, amina min adai, aman dia dari siksaku. Jadi kalau bentengan itu kan tempat orang perang ya, bunker ya. Kalau perang itu masuk bunker tuh insya Allah aman. Ya, kalau bunkernya kuat. Tapi kalau bunker nggak kuat kayak Gunung Semeru kemarin tuh, buat Maridan kan panas ya. Jadi bendengannya itu mengucap la ilaha illallah, Allah jamin tuh. Ini diskusi ya. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah. Untuk siapa itu? Untuk kita umatnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Tabrani, kata-kata akhraja Tabrani. Wa Tabrani an Abi Darda, dari Imam Tabrani dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin illa ba'atha Allah yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa lam yurfa' li ahadin yaumaidin amalun afdalu min amali illa man qala mithla qawli aw zada. Meriwayatkan hadis Imam Tabrani dari Abi Darda, laisa min 'abdin, tidak ada seorang manusia atau hamba Allah, muslim, muslimah, yaqulu, dia baca la ilaha illallah mi'ata marratin sebanyak 100 kali. Kira-kira kalau dia masjid Al-Sirul Huda baca kalimat la ilaha illallah 100 kali, tahu berapa dia? Kayaknya panjang ya. Tahlil 100 kali, di belakang protes ya. Ngedumel-ngedumel gitu, lama amat ya gitu ya. Nyata marratin 100 kali tadinya. Nah, ba'asallahu li, saya Allah bangkitkan dia. Ba'asallahu li, saya Allah bangkitkan dia yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, di pada kiamat kelak, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, dan muka orang itu seperti bulan purnama. Bulan purnama bulan tanggal 14 ya. Wah, terang banget ya. Sinar bulan langit itu bintangnya banyak, kemudian pada awan, pancaran bulan itu luar biasa. Ada angin sepoi-sepoi lagi ya kan. Duduk di bukun Kamboja ya, berdua mau kuda. Itu terang gitu kan. Mukanya kayak bulan purnama tanggal 14. Walaupun sama seperti orang di sedang kubur yang sebelahnya itu nggak merasakan. Kan dari kuburan tuh. Ketika orang yang dapat siksa kubur, dia nggak merasakan kalau disiksa gitu. Itu namanya kekuasaan Allah yang tidak bisa disamakan dengan kekuasaan manusia. Walam yurfa li ahadin yaumaidin, dan tidak diangkatkan li ahadin kepada seorang pun yaumaidin ayyaumal qiyamah, pada hari kiamat, amalun, satu amal perbuatan, afdalu min amali, lebih utama dari amalnya, illa man qala misla qawli aw zada, kecuali orang yang baca la ilaha illallah misla qawli, seperti bacaannya, aw zada, atau ditambah, dilebihin gitu kan. Nah itu baru. Kalau orang yang baca kalimat la ilaha illallah ditambahin lagi Muhammadur Rasulullah, nah itu yang afdal loh pada di kiamat nanti. Karena kita sebagai orang Islam atau orang mukmin, kalau ragu-ragu tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur, kita batal keimanan kita. Maka nggak boleh kita ragu-ragu, memang pasti ada begitu. Dan ucapan Nabi itu benar, karena wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah berbohong, Nabi ngomong berdasarkan wahyu. Kalau kita bicara kadang-kadang berdasarkan nafsu, beda. Wa Majah an Ummi Haniyin,
Riwayat Ibnu Majah dari Ummi Hani, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku zanban. Ummi Hani mengatakan kalimat la ilaha illallah la yasbiquha, tidak ada yang mendahuluinya amalun, satu perbuatan pun, wa la tatruku zanban, dan tidak menyisakan dosa, tidak menyisakan dosa. Jadi amal-amal apapun yang terdiri kelasnya kalimat la ilaha illallah. Dan bila mana orang membiasakan atau memudawamakan kalimat la ilaha illallah, baik di kala sholat ataupun di luar sholat, tak rukun jantan, tidak bisa dosanya. Alhamdulillah, artinya dosanya diampunkan oleh Allah. Walau tak rukun jantan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kuat. Tidak ada yang mendahulunya, mengejarnya, satu perbuatan apapun, dan juga tidak menyisakan dosa. Masa kilok kita nggak bangga ya, nggak bangga, nggak bahagia mendengar kalimat ini. Makanya kalau ada orang mengutip la ilaha tambahin illallah gitu kan, ada yang ngomel gitu, la ilaha tambahin illallah gitu kan. Kalau nggak lain kembali ya dong, karena Tuhan tadi. Ya karena Tuhan tadi kan kita kepada Tuhan. Terusin, ya anak mana lama la ilaha illallah gitu kan, dan dipotong. Gitu ya. Jadi layur wani tidak diangkat seorang pun. Kemudian Tirmizi boleh dua, boleh baca Tirmizi, Tirmizi ya. Asal kata wa akhraja Tirmizi mengeluarkan hadis Imam Tirmizi wa Nasa'i, Imam Nasa'i an Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, afdhalul zikri la ilaha illallah, paling utamanya zikir kalimat la ilaha illallah. Abdul Jikri Faklam annahu la ya. Atau Abdul Jikri Faklam Faklamu annahu, boleh Faklam, boleh Faklamu ya. Utama zikir yaitu la ilaha illallah. Begitu kalimat Abdul Jikri Faklam annahu la ilaha, itu harus goyang, harus jatuh goyang. Hamba Allah yang memuji Allah bertauhid goyang. Jadi saksi. Wa afdalu du'ai alhamdulillah, dan utama-utama berdoa alhamdulillah. Jadi baca doanya alhamdulillahirabbil alamin ya. Diakhiri dengan salawat wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Karena salawat itu kalau istilah surat stempel darurat, ditulis darurat ada tamat, kemudian boleh stempel nggak sah. Bila mana stempel maka sah, gitu ya. Makanya kalau yang utamanya kalau kita tausiah ataupun apa, lebih utama nggak usah mengucap innalhamdulillah, cukup alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu namanya sudah luar biasa. Alif lamnya al-istighfar, namanya al-istighfar. Boleh belajar, maka yang afdal alhamdulillahirabbil alamin, bukan tadi innalhamdulillah, boleh, cuman yang afdalnya alhamdulillah, gitu ya. Jadi paling utama zikir la ilallah, paling utamanya doa alhamdulillah. Makan ucap alhamdulillah, makan bukan banyak doa atau ya alhamdulillah, baca dari itu dengan angong gitu ya. Wan Nasa'i, Imam Nasa'i mentakrirkan hadis Imam Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi bersabda, qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Musa bin Imran alaihi salam, ya Rabbi allimni syai'an azkuruka bihi. Ini Musa. Nabi Musa itu orangnya selalu pengen cari tahu, pengen cari kepuasan. Kata beliau, ya Rabb allimni syai'an, ajarkan saya ini syai'an, sesuatu doa, sesuatu amalan. Ya Rabb, ajarkan saya ini syai'an, satu amalan, azkuruka bihi, supaya aku dapat berzikir dengan amalan itu. Azkuruka, supaya aku zikir kepada Musti dengan amalan itu. Ini saya bertanya, ya
ajarkan saya satu amalan supaya ini saya berzikir menyebut nama Allah dengan amalan itu. Nah, faqala Allah berfirman, qul la ilaha illallah. Musa, bacalah kalimat la ilaha illallah. Faqala Musa bertanya, ya kullu ibadika yaqulu hadza. Kullu ibadika yaqulu hadza. Semua hambamu membaca itu. Semua hambamu yang umat Islam itu baca la ilaha illallah. Itu pengen lainnya nih. Semua manusia di dunia ini yang muslim itu baca la ilaha illallah. Innama uridu syai'an taqassuni innama hadza uridu syai'an taqassuni. Sesungguhnya saya ingin sesuatu yang mengkhususkan saya ini sesuatu. Saya ingin khususlah amalan dari Engkau ya Allah, ya Allah. Itu kata beliau ini Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa ingin juga pengen diajarkan kalimat atau ajaran atau amalan untuk beramal, untuk berzikir, dia pengen khusus. Faqala Allah berfirman, ya Musa, hai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a ju'ilat fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin la ilaha la ilaha illallah. Hai Musa, kalau sekiranya bahwasanya langit yang 7 lapis, annas samawati sab'a, kalau bahwasanya langit yang 7 lapis, wa amirahunna, dan dimakmurkannya 7 lapis langit yang 7, bahwa ini selainku, wal aradina sab'a, dan bumi yang 7 lapis. Makanya kalau kita ngambil karas meter itu dalamnya panjang tuh, bandingnya doang. Panjang baru jengkal titik tuh. Berapa ini yang kita terima ke dalamnya atau batasnya? Apalagi plus meter, apalagi plus meter. Wah ini. Jadi kalau seandainya langitnya 7 lapis dan bumi 7 lapis, bikafatin itu ju'ilah bikafatin ditaruh itu yang langit 7 lapis, langit 7 lapis, bikafatin di daun timbangan loh. Kan timbangan daunnya tuh daging loh, daging ikan ya kan timbangan itu. Nah, daging ikan atau daging pasar tuh yang dulu hidup bahkan dari Depok ya, timbangan. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kafatin ditimbang di daun yang sebelahnya. Karena daun daging tuh kita ini dia punya timbangan daunnya tengah itu tuh. Kalimat la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang pertama, kemudian bumi ditaruh timbangan yang kedua, kiri kanan itu lama jauh lama niscaya miringlah bihinlah kalimat la ilaha illallah. Tuh, kalau ditimbang di bumi 7 lapis, langit 7 lapis, kalimat la ilaha illallah hanya itu ditaruh daun timbangan, itu ditimbang oleh Allah, itu ngejomplang kalimat la ilaha illallah. Berarti luar biasa ya kan? Luar biasa ngejomplang. Betul. Nah, lalu apa sih yang kita cari kan, yang kita pengen kan? Nah, kita pengen kan ya nggak lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Kalau berarti timbangan kalimat la ilaha illallah tidak bisa dibaca dengan dunia, dengan rupiah. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kalimat tauhid. Untung dan ruginya manusia tauhid. Karena ketika manusia terakhir bukan apa-apa dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi kalau langit 7 lapis, bumi 7 lapis ditimbang dengan kalimat itu samain 11 lah, itu masih menang kalimat la ilaha illallah, berarti dunia itu berapa apanya? Ya, ternyata kita di dunia ini berapa apanya kan? Coba, gimana apa-apa ini tidak? Ya kan? Kira-kira aja, kan kemarin saya katakan, dunia majra'atu rabbil alamin, dunia ini milik Allah. Ya kan, milik Allah. Milik Allah yang kita punya itu. Wan nasu iha tarzau, dan manusia di dunia ini tanamannya. Tanam
Mula-mula bibitnya cuma 2, Nabi Adam, Ibu Hawa. Lalu berkembang biak banyak sampai sesat dunia, ya kan? Ya kan? Wa malakul mauti, dan malaikat itu asal yang memetik, dipetik, yang dua kalau jambu yang tuh dimakan dipetik, itu apa yang buat petik itu, petikin yang dua, ya kan? Yang muda kadang dipetik juga sama malaikat, dipetik juga, gitu. Nah gitu kan? Nah ini kita nih, rahasia Allah nggak tahu, nah ini kita bersiap nih. Dengan kita merasa masih muda aja gitu ya, masih muda aja, kadang-kadang kita masa muda masih lama, aduh masya Allah. Kadang-kadang jek, kadang kita nggak tahu, bersiap kita. Gitu. Wa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa an dzurriyyatihi, dan dari dzurriyyahnya, alaikum bila ilaha illallah, ilzamu alaikum bila ilaha illallah. Alaikum biasa ilzamu, biasakan olehmu membaca la ilaha illallah. Jadi biasakan, kalau biasakan berarti kan mudah lama, ya. Makanya Al-Faqih Abu Lais Ahmad Ibrahim As-Samarqandi mengatakan, man arada ayyan jua min ajabillah, barang siapa yang ingin selamat dari Allah, yang pertama hifdzus shalawatil khamsi, menjaga sholat 5 waktu, sholat dijaga. Yang kedua as-shodaqatu, sering-sering bersedekah walaupun hanya 5.000, masuk kotak setiap Jumatan di masjid 1.000 mudah, kecil nilainya tapi nilainya besar pada Allah. Ya seminggu ini kita ngaji, besok enggak, alhamdulillah. Jangan ngasih lah, rugi kita. Ya, kita kasih 5.000 atau seadanya kita, itu sumbangan kita yang dapat membela kita di kubur itu. Yang kedua, habis shodaqah itu, yang pertama tadi kita lihat aja ya, waktu yang bagian. Biasakan oleh membaca kalimat la ilaha illallah wa istighfari, dan baca istighfar. Habis salat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali, 14, 25 ya, 3 kali 5, 15 ya. Alhamdulillah masih baca kita. Kalau habis sholat, assalamualaikum langsung kabur, nggak istighfar gitu, rugi kita ya. Kalau masih baca 3 kali, 3 kali 5, 15 masih sekali ya kan. Kita menipis dosa kita memarut dosa kita, mengerik dosa kita, jadi istighfar. Karena istighfar itu sinyal ditolak, meminta ampun, memohon dihapuskan. Wa aksiru minhuma, dan perbanyak olehmu minhuma, membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Ini perbanyak, sering-sering. Fa inna iblisa, sesungguhnya iblis mal'un, kalau dia mengatakan ahlakun nasa bidzunubi, aku hancurkan manusia dengan dosa. Jadi itu ngomong gitu. Iblis Allah bicara begitu, saya hancurkan manusia bidzunub, dengan dosa. Kalau kita lihat di HP itu macam-macam, di YouTube macam-macam, sudah hina menghina udah jadi biasa, celah mencela sudah jadi biasa. Jadi dihancurkan oleh setan itu dengan mulut ya, menghina, mencaci segala macam. Terus di hati ada rasa nggak puas, di hati rasa nggak pernah tenteram ya. Dihancurkan itu bisa membawa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa ahlakuni bila ilaha illallah, mereka menghancurkan saya, wa ahlakuni, mereka menghancurkan saya bila ilaha illallah wa istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah wa istighfar. Jadi saya takut kalau mereka manusia sudah baca kalimat la ilaha illallah wa istighfar, itu setan pun ya kurus dia. Dalam kitab besar badan dikatakan, sampai hubungan badan saja sama bini kita ketika kita baca Allahumma jamida syaitan wajib syaitan razaqana, itu setan kecil kayak lalat, mulutnya gede, dia masuk pintu kita di kamar kita.
Allahumma ja'al bima syaih wa jadi syaitan razaqan. Ketika hubungan pada kita pada diri kita kan diri kita halal tuh. Jadi ketika baca itu syaitan bolanya masuk berdiri gede nongkrong kayak kebo. Begitu kita baca itu syaitan kecil kayak. Nah begitu kita lupa baca itu syaitan temenin. Makanya sekarang bukan rasa tidak, rasa nafsu yang ada. Rasa nafsu yang ada. Karena dorongan syaitan tuh. Begitu makan sama. Jadi jangan lupa karena syaitan itu berusaha menghancurkan manusia paling gampang karena nafsu. Pada meraih itu dalika, maka ketika aku melihat dalika, mereka itu manusia, udah begini begitu, akhlakuhum bil ahwa, aku binasakan mereka itu bil ahwa dengan hawa nafsu. Nah nafsu ya, hawa nafsu itu baru kami pun laut yang dalam. Jadi bagi hancurkan mereka itu dengan nafsu. Tidur pulas banget sampai subuh tinggal itu nafsu kan. Nafsu tidurnya banget. Ya kan? Orang darah yang gua orang masih panjang waktu. Nafsu juga namanya itu kan. Sampai puasa, orang puasa digoreng nafsu, makan banyak, minum banyak. Sampai sahur imsak masih minum aja. Iya, kalau perlu kan dia digantung leher. Ya, nafsunya paling gede itu. Jadi saya berusaha nafsu. Kita nggak ngapa-ngapain kan habis sholat, paling kita duduk, duduk ya kan. Habis sholat pada kabur ya kan. Nggak zikir, nggak doa, itu nafsu kan. Kan kita apa? Kalau habis sholat kita zikir, baca-baca, lalu setelah itu kita selamat-selamat, itu indah banget ya. Jadi begitu, assalamualaikum, kan kita cuma nggak ngapain, boleh udah ngajar, agama ya, boleh. Tapi kalau kita cuma tiduran doang ya, sampai selesai dulu gitu kan, itu ada tuh. Ketika aku melihat yang demikian ahlak tu bil hawa aqwa binasa ke mereka dengan hawa nafsu, wahum yahsabuna. Mereka itu yahsabun menyangka, mengira annahum muhtadun. Bahwasanya mereka itu mendapatkan hidayah dalam petunjuk Allah. Nah, sangka-sangka mereka itu saya udah dapat hidayah Allah, petunjuk Allah. Itu sangkaan kita itu kan, sangka-sangkaan kita. Padahal kita ini sedang diperdaya, kan? Sedang diolok-olok oleh namanya Iblis dan Allah. Paling gampang itu. Jangankan kita ya, kecuali kalau Nabi selamat. Jangankan kita orang biasa. Dari ustaz, ulama, itu lepas dari situ. Sebenarnya dari iblis itu. Karena dia memperbanyak temannya untuk masuk neraka, ngajak. Wa'an abid wan wa'an wa'bi abid dunia wa'benu abid dunia. Akhraja Ibnu Abi Dunya sahabat. Mengeluarkan hadis Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi dan Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadara malakul mauti rajulan yamutu, datang malaikat maut rajulan kepada seorang yang mati. Itu malaikat maut datang nih. Kan kalau dia datang kan kita nggak terasa tuh. Kamu nggak tahu itu dia kagak. Ada yang tahu semua dia. Hadara malakul maut, datang malaikat maut rajulan kepada seorang yang mutu, yang akan mati, yang akan dari sakratul maut. Dalam bahasa Quran atau agama, kalau orang meninggal itu apa istirja? Apa istirja? Mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ketika ada orang yang sakratul maut, maka diperintahkan membaca ayat-ayat Quran, Ad-Dukhan, Toha, Yasin, Ar-Rahman. Cukup sekali, jangan berulang-ulang diterangkan kita. Kalau diterangkan berulang-ulang nanti dia jemu, ibunya dia malah bosan. Maka cukup sekali cukup. Kita baca Yasin sekali udah. Jadi yang berulang-ulang nanti yang setelah maut ini malah dia enggak puas, gitu. Ada kehilapan. Maksudnya aku untuk mengingatkan. Nah, ketika datang malaikat maut kepada seorang, fasyaqqa a'dahu, malaikat maut memeriksa anggota tubuhnya, membedah mereka. Semua anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki. Siapa itu bedah? A'dahu, semua anggota badannya.
Falam yajid amal khairan, maka mereka tidak mendapatkan amal khairan, amal kebaikannya. Kemudian periksa, berujung kepada waktu tidak ada, nol, tidak ada kebaikannya. Falam yajid, maka tidak mendapatkan mereka itu amal khairan, amal orang itu yang baik. Summa syaqqa qalbahu, kemudian malaikat membedah qalbahu, hatinya, diperiksa hatinya. Dengan cara malaikat syaqqa qalbahu, dibedah hatinya. Falam yajid fihi khairan, maka tidak mendapatkan malaikat fihi, di dalam hatinya itu khairan, kebaikan. Semua dipertinggalkan. Nah, papakka lihiyaihi, maka malaikat membuka dua rahangnya. Lak-lak, kalau bahasa kampungnya adalah lak-lakan, ya. Rahang nih, membuka rahangnya. Ya. Papakka lihiyaihi, malaikat membuka dua rahangnya. Nah, ketika dibuka dua rahangnya, tangan itu pawajara torofa lisani, maka mendapatkan malaikat torofa lisani, di ujung lidahnya lasikon masih nempel di anti, di lapakannya, yaqul la ilaha illallah. Itu dirasakan, lihat ada kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Badan diperiksa 00, hatinya diperiksa 00. Begitu diperiksa laklakannya, ternyata laksikon masih nempel di anti, di laklakannya itu yaqul la ilaha illallah. Orang itu membaca la ilaha illallah. Emang kita kalau meninggal membaca kalimat la ilaha illallah memang gampang itu? Nggak gampang. Waktu nikah kita disuruh ya kamu aja syahadat. Tapi meninggal dunia itu bukan lagi gampang, paling berat. Karena kita dihadapkan oleh dua makhluk yang menyerupai bapak ibu kita. Bapak kita yang setan yang menyerupai dari kanan itu menyerupai bapak kita yang seperti ibu kita. Makanya kita kalau sering-sering mengucap kalimat thayyibah, baca yasin, segala macam, selawat, zikir, insya Allah aman. Tapi lolos ini bahaya. Kenapa? Karena kanan kita anggap bapak kita, kiri ibu kita, padahal bukan. Dan dia bawa air satu mangkok, kemudian dia goyang-goyangin air di muka kita, pada kehausan. Dan minta kita, bikin aku aja mengatakan depan kaki mangga keimanan itu. Jangan kuat kalau nggak tahu. Itu setan bawa air ketika kita sedang sakit maut, di depan kita digini-gini, kita minta air itu. Ada yang mengatakan lepaskan agamamu, itu kan berkarya. Maka ketika itu berebut antara iman dengan setan. Datang orang yang baca Quran, datang orang baca Yasin, mengingatkan dia baca. Bukan mulut yang baca, bukan hati kita yang pengen, hati iman kita yang beribah. Jadi nggak gampang itu. Nah, begitu dilihat la ilaha illallah, ghufira lahu bi kalimatin ikhlasi. Diampunkan bagi orang itu dengan mengucap kalimat ikhlas la ilaha illallah. Makanya gampang adalah nanti mati menggampang kalimatnya dari luar biasa. Nanti kita mati pada anak kita yang soleh hati itu pakai doa. Kita kadang-kadang begitu ya, masya Allah. Padahal belum tentu. Kalau anak kita anak yang baik, setiap harinya nggak lepas baca bismillah untuk apa baca orang tuanya. Itu luar biasa. Tapi kalau lupa gitu, alhamdulillah ya. Nah kita ini hari ini kita diperintah untuk memperbanyak kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kita lanjut sedikit lagi. Wa Abu Dawud wa Ahmad an Mu'adzin, dari Abu Dawud, dari Ahmad, dari Mu'adzin Jabal. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannata. Barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah dakhala jannah, niscaya Allah akan menjadi surga. Kalimat akhirnya dia mengucap kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Nas'alullah al-karimal wadud wa ayakhtima kalamana bi kalimat tauhid. Nas'alullah al-karimah, kita mohon kepada Allah yang maha mulia, al-wadud yang maha mencintai, wadud itu ahli cinta, yang maha mencintai, ayakhtima lana, semoga Allah mengakhirkan kalam kita, akhir hidup kita di kalam tauhid,
dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita baca ada yang manfaatnya, ada gunanya, dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan kita ini baru saja di awal bulan dan tahun baru Masehi, Fatkah Fatkah Hijriah, ya kan? Al-Hijrah rapat min haq wal batil. Hijrah itu adalah membedakan antara kebaikan dan keburukan. Ya.